yaitu pada saat nanti Perang Dunia Ketiga. Dan yang saya khawatirkan ini terjadi dalam waktu yang sangat dekat, Bapak Ibu sekalian. Apa indikatornya? Dominasi Cina atas ekonomi dunia. Ini isyarat akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Karena tadi hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, Sufyan, periwayat hadisnya mengatakan fa'akhadha Sufyan biadil ashrah. Sufyan mengisyaratkan lubangnya sebesar ini. Nah, Rasulullah menunjukkan begini. Ini 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. 14 abad yang lalu Rasulullah mengisyaratkan terbukanya indikator bahwa Arab akan terkena musibah dengan Rasulullah mengisyaratkan lubang Ya'juj Ma'juj terbuka seperti ini. Salawat dan salam dilimpahkan pada saudara kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita dengan membawa kabar gembira. Kabar gembiranya bahwa memang Islam tidak lama lagi akan tegak di muka bumi. Bapak Ibu yakin Islam akan tegak di muka bumi tidak lama lagi? Insya Allah. Ya. Namun apabila Islam tegak di muka bumi, itu pertanda bumi akan berakhir. Ya, artinya kiamat telah dekat. Artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga Islam zahir kembali di muka bumi. Betulkah Islam akan zahir di muka bumi dalam waktu yang dekat ini? Insya Allah kita hitung sama-sama ya, mau presiden. Baik, namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Saya tadi sudah mengucapkan salam belum Bapak Ibu? Sudah, khawatir belum ya? Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Suatu hari Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Ya, beliau selesai sholat tahajud. Kemudian qailulah, tidur sejenak menjelang sholat subuh. Beliau terbangun. Rupanya dalam mimpi, dalam tidurnya beliau sebelumnya yang membuat beliau terbangun itu mimpi. Dan ingat mimpinya Rasulullah tentu adalah wahyu. Karena Rasulullah SAW berbeda dengan kita ya. Kalau Rasulullah SAW tanamu aynah wa yanamu qalbuh. Kedua matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Kalau kita, kedua mata kita terpejam, hati kita terlelap. Terlelap nyenyak. Itu bedanya Rasulullah kita. Qadarullah barangkali saat itu turun perintah dari wahyu dari Allah yang menggambarkan bahwa Islam tidak lama lagi akan tegak dan kiamat sebentar lagi akan terjadi. Maka kuda Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya lalu berkata, Allahumma hanbalag, Allahumma hanbalag, Allahumma lamalag 3 kali. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan? Dengan suara yang keras, maka spontan para sahabat terbangun. Di antaranya ada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW. Mengulus-ulus punggung Rasulullah sambil mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Ya. Anda telah menyampaikan risalah Allah kepada kami. Qad balagta risalatullah ilaina ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallah la yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila al-mauti." Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Jadi ketika Islam tegak di muka bumi, maka tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi ini bagi kekafiran. Ideologi apapun yang membawa manusia pada kekafiran, pada kemusyrikan dan keingkaran kepada Allah itu demi Allah akan hilang ketika Islam zahir. Wala yahudduna bihurbil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Artinya orang-orang Islam akan menyebarkan agamanya, menzahirkan agamanya hingga melalui lautan. Pada tahun 2002 saya mendapatkan tugas dan juga saat itu sekaligus saya jauh lah ya kemarin dari Jawa Barat. 1 bulan kemudian saya di Jakarta, lalu 1 bulan kami lanjutkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Selama 1 bulan. 2 bulan saya meninggalkan rumah, jauhlah untuk siru fil ard gitu demi dakwah kepada Allah dengan menyuruh saudara-saudara kita. Saat itu saya ternyata satu kapal dengan saudara-saudara kita yang dari Rajampur, Pakistan. Ya. Mereka juga sama, sedang jauhlah juga. Menurut ya. Pada saat itu mereka satu kapal dengan kami dan ketika di masjid mereka ngobrol dengan kami. Saya amati mereka hanya bisa 10 kalimat bahasa Indonesia, tapi mereka mau berdakwah di negara kita. Ya, mau beramar ma'ruf nahi munkar di negara kita, padahal mereka cuma bisa 10 kalimat dari bahasa Indonesia. Nah, saya tanya berapa jumlah kalian? 12 orang. Oke, mau kemana Anda semua pergi? Kami mau ke Bau-Bau ya.
bau-bau di ujung Sulawesi ya, Sobel. Nah ini para muslimin bayangkan. Lalu saya tanyakan, apakah di setiap papal? Ya, setiap papal ada kami benda. Nah ini indikator yang pertama, kalau Islam tidak lama lagi dan tegak. Nah, sebagai bukti lain bahwa Islam ini akan zahir di muka bumi, Rasulullah menyebutkan dari tanda dekatnya kiamat, kalian akan menyaksikan orang-orang barat, Rom, itu akan masuk Islam berbondong-bondong. Ya, hari ini Bapak Ibu kalau kita lihat, ternyata di saat di negara kita banyak yang dimurtadkan, hanya karena sembako, karena memang tidak sedikit mereka yang murtadin dari saudara-saudara kita di tanah air itu karena memang dilihat kesulitan ekonomi. Di sana, mereka masuk Islam karena ilmu. Dan mereka bermuatan mereka. Bahkan fenomena-fenomena masuk Islamnya mereka membuat orang-orang yang Islamofobi, fobia terhadap Islam, itu mereka kebakaran jenggot. Walaupun mereka tidak berjenggot sebetulnya. Sebagai contoh, para saya, ini saya perlihatkan fenomena kota London. Yang mana memang kota London ini menjadi ikon dari gemerlapnya Eropa. Namun dengan izin Allah, kota London sudah mulai tersentuh dengan Islam dan Islam bergeliat bangkit di sana. Sampai-sampai sekarang kita mengenal kota London ini dengan sebutan Londonistan. Saking banyaknya mereka yang sudah masuk Islam. Ini gambaran bagaimana fenomena kota London yang sudah mulai tersentuh oleh Islam. Lega selfie bersama Pangeran Charles. Jadi sudah tidak lagi menjadi aib ketika jilbab, hijab, janggut, gamis, sorban, sholat berjamaah. Ini mewarnai kota London. Ini fenomena di kota Birmingham. Kalau Bapak Ibu ke Birmingham, sekali sholat Jumat itu 600.000 orang. Sholat Jumat 600.000 orang. Ya, apalagi hari raya. Di Moskow, pernah tahun 2015, itu sholat Idul Adha 2 juta Pak. Itu berjamaah Pak, imamnya 1. Nah kalau kita, di masjid ini ada sholat berjamaah, ada imamnya. Masjid sebelah sana ada juga. Ya udah juga imamnya. Di kita kenapa tidak bersatu seperti mereka? Nah ini luar biasa fenomena gratisal di Eropa. Pada Joanna di kota Birmingham. Jadi menjadi sebuah pukulan bagi mereka yang anti Islam. Subhanallah. Ada seseorang yang tidak percaya. Betulkah kota London sudah berubah menjadi wilayah Islam? Pada saat ini kita lihat dia membuktikan datang sendiri ke kota London. Dan ternyata terbukti. Bapak Ibu lihat, adakah di antara mereka yang tidak berkerudung, yang tidak berhijab dari kaum wanita ini? Tidak ada. Subhanallah. Ada juga di sebuah negara yang dulu pernah kita kenal. Negara ini adalah negara yang terkenal sangat benci kepada Islam. Di negara inilah pernah terjadi seseorang yang anti-Islam membuat karikatur Rasulullah SAW yang digambarkan dalam bentuk seekor mandi. Ditulisi Muhammad. Tahukah Bapak Ibu sekalian, sekarang negara ini nyaris menjadi negara pertama di Eropa yang akan menerapkan syariat Islam. Jadi makin ditekan Islam, makin dihina dan makin dibenci Islam, justru Islam makin kuat. Makin kuat. Ini membuktikan kebenaran firman Allah SWT. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrik. Inilah Allah yang akan mengutus nabinya yang membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain. Walaupun orang kafir, orang musyrik, mereka membencinya. Ya. Bahkan 700.000 orang di negara ini yang sudah beragama Islam turun ke jalan membawa bendera yang sekarang terlarang dibawa di Indonesia. Boleh saya perlihatkan, Bapak Ibu? Kira-kira negara mana? Norwegia? Bukan, Pak. Negara mana Bapak Ibu kira-kira? Perancis? Bukan. Denmark. Denmark, Bapak Ibu. Nah, ini saya perlihatkan. Islam di negara Denmark. Ya. Dan apa yang mereka gaulkan saat itu, mereka menginginkan sistem negara mereka adalah khilafah. Dan berdasarkan syariat Islam. Dan tidak ada satupun aparat polisi yang menghadangi mereka. Nah, ini kondisi yang terbalik. Jadi, ketika mereka bangkit dengan Islam, justru di negara yang mayoritas Islam itu ditekan. Jadi, ketika mereka gagal untuk melakukan deislamisasi di Eropa, lalu mereka melakukannya di Asia.
terutama di Indonesia. Dan justru yang menjadi perhatian terakhir adalah Indonesia. Ya, kenapa demikian? Karena jika umat Islam Indonesia bersatu kembali pada Quran dan hadis, maka itu akan memicu kebangkitan Islam dunia global dalam waktu yang sangat cepat sekali. Maka Indonesia ditekan agar tidak bangkit Islamnya. Salah satu caranya adalah pisahkan umat Islam dari ulamanya. Bagaimana cara memisahkan umat Islam dari ulamanya? Perburuk citra ulama di mata umat Islam lewat media-media mereka. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi. Ini pertanda kiamat telah dekat pada kita. Bahkan kaum wanitanya pun ikut aksi, untuk bukan aksi ya, ikut Omar Warid Barbe. Nah, namun ini di barat. Ya, sehingga nanti akan ada perang di mana ketika perang itu ya yaqulu bal asfar, berkatalah orang-orang banyak asfar, orang-orang bule. Ya. Berikan itu saudara-saudara kami yang bersama kalian. Ya. Kirimkan saudara-saudara kami yang ada bersama kalian, biar kami yang memerangi mereka, biar kami yang menghukum mereka. Maka apa kata kaum muslimin ya Rasulullah? Tidak. Innahumul an ikhwanuna fid din. Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kami dalam agama, karena mereka sudah memeluk agama dan menyembah Tuhan yang sama bersama kami. Itu pada saat nanti perang dunia ketiga. Dan yang saya khawatirkan ini terjadi dalam waktu yang sangat dekat, Bapak Ibu sekalian. Apa indikatornya? Dominasi Cina atas ekonomi dunia. Ini isyarat akan terjadi perang dunia ketiga, karena isu perang dunia ketiga di mana nuklir akan digunakan itu adalah isu ekonomi, dan yang akan menjadi tempat di mana kancah peperangan terjadi itu adalah Asia, dan Asia tentunya Indonesia yang akan menjadi pusat perhatian mereka. Baik Bapak Ibu mati Allah, ada di sisi lain Bapak Ibu dan mati Allah, tanda dari telah dekatnya kiamat adalah makin terwujudnya ambisi bangsa yang banyak dikutuk Allah di dalam Al-Quran, disebutkan ya dalam sejarah, dalam rangka upaya untuk menguasai dunia dan menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Kira-kira bangsa mana? Bangsa Israel, Zionis, Yahudi. Baik, kita masih panjang ke Isa 15 menit lagi, 19 menit lagi atau doku ya, 19 menit lagi ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah sekarang kita beralih. Di saat Eropa ini bangkit dengan Islam, dan justru negara-negara Islam dijelaskan akan mengalami tekanan demi tekanan, bahkan mereka akan diperangi. Nah kembali kepada mimpi Rasulullah SAW. Kalau tadi di Mekah, sekarang di Madinah. Kalau tadi disaksikan oleh Ummu Fadil, ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekarang disaksikan oleh istrinya beliau sendiri, oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Sama ketika Rasulullah tertidur di malam hari, tapi ini tidak menjelang subuh, menjelang beliau qiyamul lail, beliau terbangun. Istafadha Nabi SAW bin Nawawi. Kata Rasulullah, saya coba perlihatkan hadisnya. Nah, kalau di barat umat Islam itu barat akan membangun masuk Islam, justru di Arab sebaliknya umat Islam banyak yang dibunuh, mati dibunuh karena kezaliman pemimpin mereka. Nah, mimpi yang tadi saya sebutkan, ini hadis saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, huru-hara dan petaka di akhir zaman, karya Al-Hafiz Imam Al-Katsir rahimahullah. Rasulullah SAW terbangun sebagaimana disaksikan oleh Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, dari Zainab binti Jahsy Ummul Mukminin, beliau pernah menikah dengan Zaid bin Harithah lalu bercerai. Nah, Rasulullah menikahinya untuk membuktikan kalau Zaid bukan putra Rasulullah SAW. Surat Al-Hajjab ayat 41. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumih wa huwa yaqul, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Jadi Rasulullah saking pasti terjadinya untuk meyakinkan umat, Rasul sampai bersumpah atas nama Allah, ketauhidan kepada La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, Sufyan, periwayat hadis ini mengatakan fa'akhadha Sufyan biadil ashra. Sufyan mengisyaratkan lubangnya sebesar ini. Nah, Rasulullah menunjukkan begini. Ini 14 abad yang lalu Bapak Ibu. 14 abad yang lalu Rasulullah mengisyaratkan
terbukanya indikator bahwa Arab akan terkena musibah dengan Rasulullah mengisyaratkan lubang Yajuj Majuj terbuka seperti ini. Yajuj Majuj adalah dua bangsa yang menjadi keturunan dari putra pertama Nabi Nuh alaihissalam, Yafis. Setelah banjir mereda di zaman Nabi Nuh, 3 putranya yang beriman, Yafis, Syam, Ham, itu mengembara. Yafis anak tertua mengembara ke atas, ke Eropa, melahirkan Eropa, Balkans, Kazakhstan, Rusia, dan Cina, dan Turkmenistan, Turki. Nah, dari Yafis punya anak Maghob bin Yafis. Nah, Maghob bin Yafis inilah yang melahirkan bangsa yang kemudian diberikan kunyah Ya'juj dan Ma'juj. Dulu Bapak Ibu. Dan nanti akan muncul lagi bangsa seperti mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, cirinya kata Rasulullah, hari ini kata Rasul saat itu 14 abad yang lalu, lubangnya sudah terbuka sebesar ini. Hari ini Bapak Ibu, sebesar apa kira-kira? 14 abad kemudian, tidak ada lagi hijab. Artinya, Arab betul-betul akan mengalami apa yang Rasulullah sebutkan. Baik Bapak Ibu, saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, bangsa Palestina Arab bukan? Arab ya? Arab. Suriah? Arab. Irak? Afghanistan? Mesir, Yaman, Libya, kemudian juga apa lagi ya belum? Ya, itu semua negara. Nah, bagaimana kondisi negara-negara yang saya sebutkan tadi? Sudah hancur hari ini. Mau negara mana yang mau kita lihat? Tadi Suriah sudah ya? Ya, sekarang kita lihat Palestina, Bapak. Kenapa Palestina? Atau sebelum kita lihat Palestina, kita bahas di Ba'da Zuhur saja ya. Kalau Ba'da Zuhur Ba'da Zuhur, Ba'da Isya, Masya Allah, apa Ba'da Zuhur? Memang ini subuh. Mohon maaf. Ba'da Isya ya. Ini nih, saya teringat pada satu hadis nih. Hadis bahwa kiamat itu telah dekat. Tanda kiamat. Nah, kata Rasulullah SAW, Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, an turfa'al asrar wa tud'al akhyar. Doa agak berat saya menerjemahkannya. Walaupun sebetulnya ini bukan kata-kata kita, tapi kata-kata Rasulullah. Tapi saya agak berat membacanya. Kenapa? Karena beresiko. Beresiko ditangkap. Tapi nggak apa-apa, kita baca ya. Nah, kata Rasulullah SAW, Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi adalah anturfa al-asrar wa tud'al akhyar. Naiknya, berkuasanya orang-orang yang buruk dan disingkirkannya manusia terbaik pilihan umat manusia. Sudah berjalimun di mana? Di Suriah, di Mesir ya. Oh, jangan di Mesir, Pak. Muhammad Mursi terpilih kan jadi presiden, disingkirkan. Yang naik Abdul Fattah al-Sisi, dia akidahnya Syiah. Dia mengirimkan pasukan membantai kaum muslimin pendukung Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin di Tahrir Square, di Robiah. Mereka sholat. Karena jumlahnya banyak, maka masjid tidak bisa menampung. Mereka sholat di luar, di halaman masjid. Lagi sholat baru 2 rakaat di berondong, Bat. Setahu saya yang berani membantai kaum muslimin ketika sholat cuma 3. Kalau bukan Zionis Yahudi, ya itu Syiah. Kalau bukan Syiah, itu komunis. 3. Ketika dicari ternyata mereka adalah Syiah. Timur. Mereka sudah bertemu. Dia, Abdul Fattah al-Sisi, sebelumnya bertemu dengan Vladimir Putin. Lalu bagaimana dengan pemimpin Soviet? Lupakah kita? Kalau nanti ketika Imam Mahdi muncul dan berita pembayatannya sampai ke Syam, Suriah, maka pemimpin negeri Suriah itu kata Rasulullah akan mengirimkan pasukan. Fa'arsala junudan liyuqatilu al-Mahdi. Falamma tasafa al-bayda hazamahum jami'an illa wahida. Fayaqa wahida minhum. Thumma yarji'u ila maliki wa yastahaddas bima tahaddas bijunudi. Semayu disebima tahaddas bijunudi. Akan ada seorang raja dari Syam yang akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi ketika terdengar pembayatan mereka di musim haji di Mekah. Lalu dikirimkanlah 300 pasukan untuk membunuh Al-Mahdi. Tatkala mereka sampai di pertengahan antara Mekah Madinah, Allah tenggelamkan mereka. Yang tersisa cuma 1 orang. Maka yang satu ini balik lagi cerita kepada sang raja. Kalau pasukannya telah ditenggelamkan Allah, maka sang raja ini pun pergi
bersama pasukannya, pergi sendiri bersama pasukannya untuk menangkap dan membunuh Imam Mahdi. Lalu Allah pertemukan mereka di Madinah. Pertengahan menjelang Madinah. Di bawah itu tadi, maka Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang bersama pasukan ini. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, innakum tasatazuna jaziratil Arab yaftahu apa? Kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Apakah Basar Asad, Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mau kita lihat seperti apa Basar Asad di mata pengikutnya? Beliau ibarat Fir'aun hari ini yang disembah oleh rakyatnya sendiri. Baik, kita lihat seperti apa Basar Asad. Bapak Ibu Saudara, ini di televisi nasional Suriah disiarkan secara umum, dan yang berbicara ini adalah ulama Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah dibikin oleh seseorang yang dulu dikadar oleh Yahudi menjadi Syiah. Dia adalah orang terdahulu sebelum Khomeini. Dia kakak angkatnya, maksudnya lebih dulu ya, seniornya Khomeini. Dia alumnus Najaf. Najaf adalah pusat pengkaderan Syiah, pusat untuk melahirkan bukan ulama ya, pendeta-pendeta Syiah ya, untuk seluruh dunia di Najaf. Nah, dia lulusan Najaf. Pulang dari Najaf tahun 1916 kembali ke Suriah, dan di Suriah dia membentuk sekte Syiah Nusairiyah sesuai dengan namanya, Muhammad bin Nusayr al-Numeri. Dan ini kan akidah Syiah Nusairiyah. Ini ulamanya yang bicara seperti ini. Awalnya Suriah dijajah oleh Prancis, maka kemudian Prancis merangkul Muhammad bin Nusayr al-Numeri dengan sektenya, dengan pengikutnya, lalu dibentuklah partai politik. Karena mereka akan diberikan mandat untuk berkuasa di Suriah, maka mereka harus memiliki partai politik. Maka dibuatkanlah partai politik, Partai Baas. Akidah Partai Baas sama dengan PKI di Indonesia, komunis. Benar, dari anggota parlemennya, kemudian juga rakyatnya, mereka menyatakan sesuatu yang tidak pantas dikatakan oleh makhluk. Ya. Tadi rakyatnya pun mengatakan demikian. Nahnu Nusairiyah na'budal bashar qablallah hadal haqq wa nanakilah. Kami adalah Nusairiyah, kami menyembah Basar Asad sebelum kami menyembah Allah. Inilah kami Nusairiyah. Ketika mereka tidak bertemu dengan Basar Asad, mereka sujud kepada potoknya Basar Asad. Bahkan mereka berjamaah menyembah potoknya Basar Asad. Nah, di saat saya mempelajari tentang akidah mereka, merinding saya Bapak Ibu. Apalagi setelah kita mengundang salah satu ulama dari mereka ke kota Bandung, Syekh Mahmud Al-Khatib, kita undang dan menceritakan apa yang terjadi di Suriah. Merinding Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau tahu bagaimana Syiah Nusairiyah, silakan kopi, kerap lama dia agak panjang cerita ya. Nah, intinya Suriah adalah negara yang nanti dijanjikan Rasulullah SAW sebagai negeri kebangkitan Islam selain Indonesia. Ya, karena pasukan terbaik dunia, bahkan di Suriah inilah akan berkumpulnya pasukan terbaik dipimpin Imam Mahdi, dan disitulah Nabi Isa akan turun di Suriah. Ya, tepatnya di Aleppo. Ya, besok di rumah ya kita bahasnya, di Duri. Saya akan membahasnya ya pertempuran, tapi gak apa-apa, kita singgung di sini baik, gak apa-apa baik. Duri mungkin terlalu jauh dari sini. Nah, nanti kita lihat pada Isya, bukan pada Zuhur ya. Nanti Isya kita lihat tempat di mana Allah pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal. Di Suriah, Pak. Ternyata saya yakin ini skenario Dajjal, Suriah harus hancur. Supaya Nabi Isa tidak jadi turun di Suriah. Akan dihancurkan Suriah. Nah, kalau Suriah hancur, mereka pikir Nabi Isa nggak akan turun Suriah. Hati turun di mana, Pak? Di Pekanbaru, Pak. Siap kedatangan Nabi Isa? Baik, Bapak sekalian yang ada Allah. Sudah mau Isa? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baik, Bapak Ibu Allah, dan berikutnya Bapak sekalian. Kalau gitu, nah sekarang kita bicara Palestina. Palestina juga merupakan Syam. Syam itu dulu nama pertama wilayah Yahuda melahirkan bangsa Arab. Ya, ketika Yafis, anak tertua Nabi Nuh, naik ke atas melahirkan Eropa, Rusia, Balkan, udah Turkistan, ya Cina. Sebetulnya Rasul menyebut Cina itu orang Islam, tapi kalau orang Cina yang non-Muslim, yang kafir, dia katanya Rasul menyebutnya Turk. Adapun Turki yang kita masuk sekarang, itu Rasul menyebutnya Konstantinia. Ya, baik Bapak Ibu Allah. Nah, kemudian Syam mengembara ke bawah.
ke wilayah yang kemudian kita kenal dengan Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Pecah menjadi empat. Nah, baik terkait dengan Palestina, kita ada satu bangsa yang sekarang sedang berupaya untuk bersegera melakukan percepatan. Karena saat ini mereka sedang bereforia, Bapak Ibu. Apa euforia maksudnya? Mereka yakin Dajjal yang mereka sebut Tuhan itu sebentar lagi akan datang. Ya, 307. Betulkah demikian? Ini saya tampilkan pertemuan Benyamin Netanyahu, jangan viral ya. Benyamin Netanyahu bertemu dengan Rabi Yahudi membicarakan tentang pertemuan tentang akan datangnya Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Yang kata mereka Tuhan Mesaya, bagi kita Dajjal. Nah, dua pesan jemaat Allah. Ya. Jadi mereka sudah bersiap-siap untuk menanti kemunculan Dajjal. Ada satu pertemuan baru yang mereka membuat makin senang lagi, karena ternyata makin dekat kemunculan Tuhan mereka Mesaya. Yang matanya berapa? 1. Apa tandanya? Nantikan setelah bisa berjamaah. Jangan kemana-mana setelah sudah bisa berjamaah, tetap bersama saya. Demikian mereka, kita angkat dulu untuk persiapan sholat isya. Kita angkat dengan hamdal bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.